Ada ya? Saya kenalkan diri saya, mungkin adik-adik yang baru. Nama saya Bang Hesron, biasa dipanggil Abang, Kakak Hesron atau Bang Eso. Ya, jadi kalau teman-teman adik-adik lupa panggil aja Abang. Bang. Iya, saya lupa kemarin Bang, ya, enggak apa-apa ya. Bang Hesron atau Bang Eso. Oke, sebelum kita masuk kepada tema yang ingin saya bagikan dan diberikan kepada teman-teman pelayan, bilang dulu kanan kirinya. Pandang dulu wajahnya, coba pandang wajahnya dengan senyuman. Katakan, aku bersyukur kamu masih hidup hari ini. Iya, bilang aku bersyukur kamu masih hidup. Karena apa? Karena kalau kita bersyukur dengan kehidupan kita, kalau kita masih ada berarti Tuhan itu baik. Berarti Tuhan itu masih baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan masih peduli dengan hidup kita. Tuhan masih mempunyai kerinduan dalam setiap hidup kita. Maka sekarang kita masih hidup. Amin ya. Tuhan mau pakai hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar tentang, karena di sini tempat anak muda. Jadi temanya adalah gue muda berani hidup. Coba. Gue muda berani hidup beda. Yakin? Berani mau hidup beda? Waduh, pertanyaannya aja nggak yakin. Yakin mau hidup berbeda? Yakin mau hidup berbeda dengan dunia ini? Kalau dunia ini banyak melakukan dosa, kalau dunia ini jauh daripada Tuhan, kita mau berbeda, amin. Kita nggak mau melakukan dosa, kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, itu sebuah perbedaan yang sebagai anak-anak muda atau sebagai orang yang dalam Tuhan harus berani berbeda. Makanya saya tadi tanya, berani nggak hidup beda? Gitu. Kalau berani kita lanjut. Berani? Nah, kalau tidak berani kan sia-sia nanti. Kalau berani kita lanjut ya. Oke, kalau kita berani hidup beda. Slide berikutnya. Punya saya nge-lag ya. Nah, berikutnya kenapa kita mau hidup berbeda? Seringkali kita mengatakan saya mau berbeda Bang, karena saya sudah melayani, karena saya seorang pelayan. Atau karena saya sudah dibimbing Bang, makanya saya mau berbeda dengan dunia ini. Atau yang ketiga yang sudah bekerja, saya mau berbeda Bang, karena saya mau uang saya banyak, mau diberkati, mau melimpah. Atau yang baru terima Tuhan Yesus, saya mau berbeda Bang, karena saya takut berdosa lagi. Nah, ini ada beberapa alasan, enggak salah. Tapi kalau kita mau hidup yang berbeda, itu harus ada dasar yang benar. Supaya apa? Ketika kita diuji dengan pencobaan segala masalah, atau ketika kita diuji untuk mau benar-benar hidup dalam berbeda, ada dasar yang kita pegang. Nah, dasarnya apa? Dasarnya tentu firman Tuhan. Lanjut. Nah, ini salah satu ayat visi misi PMK Teknik, benar ya Pauline? Enggak berubah kan? Dari dulu dan sekarang sampai selamanya. Ini pencetus Bang Kolican dan sampai sekarang ini salah satu visi PMK Teknik. Nah, firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12 berkata apa? Kita baca sama-sama hitungan yang suara nyaring. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Banyak ya. Kalau kita mau berani hidup berbeda, ini firmannya. Meskipun kita muda, tapi kita bisa menjadi teladan. Artinya apa? Kita bisa berbeda dalam perkataan kita. Kalau orang di luar sana mempunyai perkataan yang kurang membangun atau kurang memberkati, kita harus berbeda, yaitu apa? Harus tinggalkan. Kita harus punya perkataan yang membangun. Shalom, ya kan? Kamu semakin ganteng, semakin cantik hari ini membangun. Coba kalau
temannya datang, wih kamu belum mandi ya? Jadi kan risih ya kan? Jadi dalam perkataan kita juga dalam hal kecil harus membangun rekan satu sama lain. Jangan malah menjatuhkan. Tiba-tiba baru mau datang ya kan. Dulu kami waktu cerita sekilas, waktu kami berdoa, saya pulang kerja itu nggak mandi. Kerja di tambang apa? Yang bawa apa kalau dia kerja di tambang? Kakinya. Tapi waktu saya datang, teman-teman hanya ketawa, nggak bilang, wih kamu bawa kaki, kamu pulang dulu. Tapi teman-teman ketawa, tapi beri saran. Bang, kak, bro cuci dulu kakimu di belakang, soalnya aromanya lain. Coba kalau sudah datang semangat-semangat ya kan, pulang kerja belum mandi, wih kamu bau, kakimu bau. Jadi ada risih ya kan, tidak membangun. Nah, dalam perkataan juga dalam hal kecil, kita harus saling membangun. Dalam tingkah laku juga. Ini jangan-jangan nanti sampai pulang dari komsel, tadi itu abang itu, kakak itu tuh. Mah di depan aja mah dia begitu, di belakang aku tahu sifat aslinya. Tingkah lakunya di komsel bagus, tapi pas pulang komsel, pulang gereja ngomongin orang. Nah kita harus berbeda. Kita nggak sama dengan dunia. Bahkan di dalam kasih, kita harus bisa mengasihi musuh. Berani enggak? Berani enggak? Satu orang aja yang berani. Saya bang, aduh kepahitan bang dengan bapak saya. Saya bang, kepahitan dengan teman saya yang di sebelah ini bang. Kita harus berani, kalau mau berani berbeda di dalam kasih, kita harus berani mengasihi musuh kita. Bahkan bukan musuh deh. Orang yang selek dengan kamu barusan tadi. Ini bukan nubuat, siapa tahu ada ya kan. Harus berani mengasihi. Karena hidup berbeda ya begitu. Firman Tuhan katakan kamu menjadi teladan dalam tingkah laku. Dalam kasih. Dan yang terakhir dalam kesucian. Anak-anak muda harus berani. Rule mempunyai teman dekat, atau kalau zaman sekarang katanya dulu juga pacaran, harus berani menjaga sebuah kekudusan. Kekudusan itu dan hubungan itu setelah diberkati. Jangan berbuat yang aneh-aneh sebelum diberkati. Orang dunia mungkin mudah melakukan hubungan, maaf kata, suami istri. Tapi kita di dalam Tuhan harus berani menjaga kesucian, harus berani menjaga kekudusan. Nah ketika kita berani, saya percaya begini rekan-rekan, ketika kita berani hidup berbeda, mungkin engkau enggak mampu secara manusia, tapi percayalah ada tangan Tuhan yang memampukan kita, amin. Ada tangan Tuhan yang memampukan kita untuk hidup berbeda. Karena firman Tuhan yang berkata, kalau firman Tuhan sudah berbicara, sudah berkata pada kita, dia enggak iseng-iseng nulis. Tapi dia beri kemampuan, dia berikan pertolongan pada kita. Kemarin saya nonton podcastnya CEO Beyond, tahu ada yang sering nonton Beyond atau HSS, tinju-tinju itu? Enggak ada. Oh saya aja karena laki-laki, karena saya laki-laki senang gitu. Richard enggak tahu. CEO-nya Beyond namanya Selos, tahu Selos yang botak-botak? Nah itu CEO-nya. Baru tahu kalau CEO-nya Beyond ya. Saya kasih tahu ini. Mungkin teman-teman kalau pas saat lihat ada dia pernah juga mengalami bahasa Roh Kudus pada saat pertandingan. Tapi saya lihat podcast terakhirnya, di podcastnya dia bilang gini, dia tanya sama Selos, coach yang memberkati kamu untuk membangun Beyond, kan Beyond ini kan salah satu yang terkenal dan banyak pesaing-pesaing ingin menjatuhkan dia, termasuk ya rekannya HSS. Nah dia bilang, saya nggak ada coach yang saya ambil untuk membangun Beyond ini. Tapi ada satu firman Tuhan yang selalu saya pegang. Nah firman Tuhan itu terdapat dia bilang gini, terdapat di Roma 8 ayat 13. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah ini quotes yang dia pegang. Kadang-kadang kita mau megang quotes, kata-kata hari ini bang, wah itu yang saya pegang. Kata-kata hari ini kakak pembimbing, wah itu yang pegang. Tapi Selos katakan inilah quotes yang saya pegang. Sehingga apa? Mungkin kalau teman-teman tahu ceritanya Bion ini adalah ada satu rekannya yang mengkhianatinya. Gabung di HSS, wah pasti tahu siapa dia. Yaitu petinju pisang. Nah itu pokoknya cluenya itu ya, nanti cari di Google lah. Bahkan saya ngeliat beritanya pingin dijatuhkan bisnis Bionnya ini. Karena saking terkenalnya. Karena sekali buat acara hampir puluhan miliar uang yang terdapat di situ. Tapi ayat ini yang dia pegang. Ini ayat yang saya pegang. Sehingga ketika orang ingin menjatuhkan saya, dia ingat siapakah yang dapat melawan saya. Kalau Allah di pihak saya. Meskipun banyak musuh saya, tapi saya hanya punya Tuhan. Dia yang akan menolong saya. Nah saya terberkati waktu dia podcast, wah luar biasa. Meskipun kita kalau ngelihat covernya Selos kan, ngomongnya celetok-celetok ya. Ngomong binatang, ngomong apa segala macam. Tapi satu sisi kita harus ngambil bahwa ada firman Tuhan yang dia pegang. Nah tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi, mengapa mau berbeda? Sama dengan kita harusnya, coach atau pegangan hidup kita harusnya bukan berasal dari luar. Tapi berasal dari apa? Firman Tuhan. Harus berasal dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membuat kita berbeda. Wah abang berbeda, iya memang berbeda secara tampilan ya kan. Tapi berbeda di dalam tingkah laku, perbuatan, perkataan. Itu yang membuat kita berbeda adalah karena firman Tuhan. Bukan karena ingin dibuat-buat. Wah saya ini kan Komsel sudah 2 tahun bang ya kan. Jadi haruslah ya kan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oh ada kata-kata. Bukan itu. Tapi karena kita hidup di dalam firman Tuhan. Nah sehingga ketika kita, ya tadi seperti saya bilang ada goncangan, ada permasalahan. Ketika firman Tuhan itu kita terus pegang, tidak ada yang dapat menggoncangkan. Kita semua akan terus hidup berbeda, amin. Tantangannya segala macam. Saya dulu waktu pernah hampir kelahi dengan dosen saya kan mau minta nilai saya kan. Kalau saya sudah ujian, wajar seorang mahasiswa ketika ujian dapat nilai. Benar mahasiswa? Wah terima kasih buat dukungannya. Pak kan saya sudah ujian, kok nilai saya enggak keluar? Apa yang dibilang? Anjing kamu ya, nanti kamu ku cari. Memang gaya-gaya dosen ini adalah gaya preman. Jadi kalau datang, wah merah matanya, enggak ada yang berani mahasiswa. Tapi pada saat itu saya berani karena saya berhak. Saya dikatain begitu. Tapi karena saya sebagai anak Tuhan dan dapat firman Tuhan ini, aduh sabar. Jadi gimana Pak? Jadi gimana? Ikut lagi ujian. Oh pokoknya kata-kata binatang segala macam. Ya udahlah. Karena saya mahasiswa teladan, saya ikut ujian lagi. Saya lihat dosennya, saya sembunyi. Oh, takutnya saya dipukul ya kan. Woi sini kamu. Udah kakak tingkat, adik tingkat. Abang kah? Lain kamu kayaknya. Kamu kadek. Kan di kelas itu ada adik tingkat, ada kakak tingkat, ada sesepuh-sepuh. Karena mata kuliah ini paling susah. Pemindahan tanah mekanis kalau di teknik. Kalau anak-anak kedokteran mungkin tidak paham nih ya. Ini cara menghitung alat dan segala macam. Kamu. Wah saya datang. Maaf Pak, iya Pak. Saya pikir dia singgung yang kemarin kan. Kamu yang nelpon kemarin. Iya Pak. Oh iya. Nilaimu ada di atas, tanya ibu ini. Wah puji Tuhan, benar Pak? Benar iya, kemarin tapi dia tidak singgung dengan kata-katanya itu kan. Kemarin coba kamu cek ke ruangan yang paling atas dulu di teknik kan di atas tuh. Saya ke atas, oh ternyata ada puji Tuhan dapat C. Karena pemindahan mekanis itu jangan ketawa dulu, nilai C itu paling tinggi. Rekan-rekan saya bahkan kakak tingkat kalau dapat D dia nggak mau ngulang lagi. Dia ngulang karena kalau kalau D kan masih bisa ya kan. D berapa sih? Lupa kok. 3 berapa ya gitu ya.
Lupa lah, sudah lama tidak kuliah soalnya. Nah saya bersyukur. Kalau seandainya saya nggak ada firman Tuhan, ya kan, ya meskipun saya dulu gondrong, ada salib besar di sini kan, gaya-gaya preman loh katanya anak KBMK, kamu kalau pimpin pujian kayak preman, gondrong ya. Mungkin kalau saya dulu ya bisa aja mungkin ya agak ngelawan sedikit kan, tapi ketika saya hidup dalam firman, saya lepaskan semua itu. Nah artinya apa? Bahwa kita kembali lagi, ketika kita mau hidup berbeda, kita harus hidup dalam firman. Lanjut. Nah ini ada beberapa faktor menurut survei yang membuat anak muda Kristen khususnya terpengaruh oleh dunia. Yang pertama apa? Faktor pengaruhnya karena dia punya teman, sohib, besti, teman sebaya. Dia ingin diterima, takut dikucilkan jika tidak ikut tren yang ada. Sehingga dia ikut-ikutan aja. Nah itu persentasenya 70%. Terus yang kedua apa? Nah ini paling banyak ya kita. Media sosial dan influencer. Terbiasa melihat konten viral. Apalagi gaya hidup hedonis. Wah ini kalau di zaman kami, ya maaf kata misalnya adik-adik sudah tahu orang tuanya kesusahan, tapi hidupnya bergaya-gaya di sini. Karena pengaruh dengan media sosial. Tren fashion. Gak apa-apa sih ngikutin tren. Tapi kalau gak ada duitnya jangan. Amin. Wah abang itu ngikutin tren. Ya kan saya sudah bekerja. Kalau ada yang sudah bekerja gak apa-apa. Kasihan orang tua. Apalagi mohon maaf kalau orang tuanya yang di sawah segala macam. Wah ini kan tren bang. Harus ini beli sepatu. Ya minimal harganya segini. Baju. Wah. Kita tidak sadar orang tua kita menangis sekalian di kampung. Nah jangan sampai gitu, amin ya. Yang ketiga apa? Kurangnya akar iman, pemahaman Alkitab. Sehingga dia tidak punya dasar rohani yang kuat untuk menyaring nilai dunia. Nah yang keempat, rasa ingin diakui dan pencarian identitas. Sama mengikuti tren sebagai bentuk mencari jati diri. Ini persentasenya besar-besar nih, 60%. Nah yang kelima sering FOMO ya kan, ada yang sering FOMO sini, wah apa itu, wah ikut, wah ini, aku juga dibilang sama istri saya, wah ayah ini FOMO juga ini, orang lari di jalan, ikut juga lari di jalan. Tapi menurut saya kalau FOMO yang positif nggak apa-apa, tapi kalau yang negatif, ini kan untuk kesehatan ya kan, ini kan tambah sehat aku ya, tambah bugar segala macam. Kalau yang positif nggak apa, kalau yang negatif, oh bang kan ini begini bang, takut ketinggalan zaman nih bang. Begini, ngikutin semuanya tanpa dipilah-pilah. Terus minimnya bimbingan rohani. Nah ini adik-adik yang sudah di-PA-kan. Jadi kalau sudah di-PA-kan harus bertanya kepada KKPA-nya. Yang ketujuh, lingkungannya sekuler, sekolah, kampus, tempat bekerja. Dan ketika kita kadang ngumpul mungkin mayoritas tidak mendukung nilai-nilai kita. Sehingga kita apa? Menjadi minoritas yang artinya mungkin oh ya udahlah saya korbankan nilai-nilai kebenaran daripada saya tidak diteman, daripada saya tidak ngumpul lagi ngopi, kita korbankan nilai-nilai. Nah ini jangan sampai terjadi. Kalau saya lebih memilih meninggalkan teman yang seperti demikian daripada saya harus meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Nah yang ke-8 hiburan dunia. Konten-konten hiburan yang bertentangan dengan nilai kekudusan. Nah makanya adik-adik, rekan-rekan, media sosial sudah terbuka. Semua bisa kita konsumsi, mau negatif, mau perang, mau apa, mau dari bawah sampai atas bisa kita konsumsi. Tapi hati-hati. Kalau kita enggak hidup di dalam firman Tuhan, yang terjadi apa? Malah kita terikut. Masih ikut komsel sih, masih ikut komsel, lama-lama hilang. Lama-lama hilang. Lama-lama meninggalkan Tuhan. Lama-lama tidak kelihatan. Sedikit demi sedikit. Tapi mari kita belajar menggunakan media sosial dengan baik. Bertanyalah kepada kakak pembimbing. Kemarin kan yang sempat heboh itu Pastor Brian ya, betato ya. Dulu saya sempat mau betato, tapi dimarahin mama saya. Ini namanya anak muda dulu bergaya-bergaya aja kan. Nah ini kan Pastor Brian itu kan yang pengajaran tentang Kristen progresif.
Mungkin teman-teman lihat, oh bagus kok bang, baik kok yang diajarkan. Tetapi ujung-ujungnya, oh nggak apa-apa bertato. Nah dia yang ngajarin ujung-ujungnya, nggak apa-apa bertato, yang penting kita kan dalam Tuhan. Bertato itu kan kreasi. Nah jadi dia membenturkan segala kebenaran yang dia bagikan. Nah hati-hati. Sepertinya kebenaran, tetapinya sebenarnya menjauhkan kita daripada Tuhan. Dan sekarang lagi heboh-hebohnya, kalau teman-teman mungkin lihat di IG, saya kemarin lihat, ini gara-gara Bapak Ahmad Dhani. Tahu ya kalau gara-gara Bapak Ahmad Dhani apa? Tentang royalti. Waktu seorang pengunjung restoran, itu ada itu di struknya, royalti 52.000. Nah, dia bayar dulu, setelah dia pulang baru dia foto, dia sebarin di IG. Loh ini royalti apa? Royalti musik. Biasanya pajak, ini kok royalti musik. Makanya ada kan yang di kafe-kafe nyalain musik tapi nggak ada suaranya. Tiba-tiba wah kalau ada suaranya minta lagi royalti, ada lagi yang bunyiin pakai hewan-hewan. Nah jadi waktu itu, waktu dia pulang, dia lihat kok ada royalti nih sekitar 52.000, nggak tahu hitungannya seperti apa. Tapi di dalam postingan itu yang sangat bagus, pernyataannya tertulis gini, saringlah sebelum di sharing. Kesalahan dia ya. Makanya teman-teman kalau belajar Indomaret, ini saya pernah ini belajar Indomaret. Ada biasanya kan minta 200 ya kan. Oh udah ada angsulannya nih Pak, 200. Oh untuk apa dulu 200? Untuk anak-anak pantis, lo kamu lo sudah kaya, bosmu sudah kaya, ngapain lagi sini? Saya hitung-hitung, hampir miliaran satu toko. Nah kalau teman-teman kritis, bisa. Makanya setiap pas saya datang ke Indomaret, selalu diangsul, mau 50, 100, itu karena dia tahu. Nah artinya bahwa kita juga di dalam Tuhan harus disaring dulu sebelum di-sharing. Kita harus saring dulu mana kebenaran, mana yang tidak. Mana yang harus kita implementasikan di dalam diri kita, kita saring dulu. Jangan pasang status, wah pokoknya ini bagus ini. Atau apalagi yang lagi sakit hati, pasang SW-nya. Tadi komsel saya disinggung, puji Tuhan. Kelihatannya halus sih, tapi lagi sakit hati. Teman saya yang di belakang tadi itu, ya itulah bang yang tadi saya sakit hati. Dia nggak saring dulu baru dia sharing. Seharusnya kita saring dulu. Ini baik nggak? Ini membangun nggak atau memberi semangat nggak? Jangan kita sharing semuanya. Nggak ada yang disaring. Jadi disaring dulu. Nah perlu namanya kita membungkus semua yang kita ikuti, tren, rasa ingin tahu, itu diisolasi dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tahu mana yang baik bagi diri kita. Mana yang baik bagi teman kita. Mana yang baik saya lakukan, mana yang benar saya lakukan. Harus diisolasi dengan firman Tuhan. Jadi jangan sembarangan. Karena media sosial sudah terbuka. Jangan, ini kan relate dengan saya bang, jadi saya bagikan lah ya kan. Tapi kita harus memikirkan, ini benar gak firman Tuhan, ini benar gak membangun. Jangan-jangan malah menjatuhkan atau tidak membangun. Nah lanjut, nah ini ayat tema kita. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya baca ayat 1, teman-teman nanti baca ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, 3. Nah malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang berbeda, bukan hanya berbeda tapi yang berkenan kepada Allah. Otomatis ketika kita berkenan kepada Allah, otomatis hidup kita berbeda, amin. Tanpa kita buat-buat, kalau kita tahu apa namanya yang menjadi perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Boleh lanjut? Nah ini saya timbulkan, ya ini salah satu hobi saya, mungkin teman-teman, Joya, dari Joya ya. Biasanya saya disebut, runners. Nah, seorang pelari, kalau kita lihat di gambar, seorang pelari mencapai garis finish,
Dia harus melewati apa dulu? Garis start. Kemarin waktu saya ikut event, dia tiba-tiba ada di tengah-tengah, langsung dia putar kan. Wah ini, mungkin kalau buat event sesungguhnya itu tidak sah. Tapi seorang pelari yang sah itu dia harus melewati garis start. Dia start dulu baru sampai di garis finish. Artinya apa? Kita nggak akan mengetahui kehendak Allah mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang kudus, mana yang sempurna, mana yang dari dunia, mana yang dari Tuhan. Kalau langkah awalnya kita nggak berserah dulu kepada Tuhan. Start awalnya kita harus berserah dulu kepada Tuhan. Di ayat tadi berkata mempersembahkan seluruh tubuh. Garis start awalnya adalah mempersembahkan dulu seluruh tubuh. Kita nggak bisa tahu kehendak Tuhan, kita nggak tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan kalau kita nggak persembahkan hidup kita. Oh saya tahu kok Bang dari pendeta-pendeta yang ini kehendak Tuhan. Nah itu yang kita dengar. Makanya seringkali kita salah menangkap, salah menafsirkan. Tapi ketika kita start awalnya benar mempersembahkan seluruh tubuh dulu, maka kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lanjut. Nah, start awal yang dilakukan adalah mati deh. Ini waktu habis kah atau gimana? Belum ya? Nah, start awal yang dilakukan adalah berserah. Arti kata berserah yang pertama adalah menyerahkan diri dengan pasrah tanpa perlawanan. Itu namanya berserah. Pernah lihat 86? 86. Tahu apa ini 86 lagi nih Bang? 86 polisi ya kan? Ketika dia tangkap sebuah penjahat, ketika sudah ditangkap dia pasrah ya. Dia mau lari nggak bisa lagi. Nah sama halnya kata berserah itu kita pasrah kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan? Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Meskipun masih ada sih keinginan-keinginan daging, masih ada keinginan-keinginan dunia. Tapi kita harus pasrah kepada Tuhan. Kita harus serahkan diri kita kepada Tuhan. Nah arti yang kedua adalah percaya penuh bahwa pihak kita yang kita serahkan yaitu Tuhan akan mengatur yang terbaik dalam hidup kita. Nah kita harus percaya. Wah jangan-jangan nanti kalau saya serahkan pekerjaan saya serahkan kuliah saya, jangan-jangan begini. Tapi ketika kita sudah pasrah kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Kalau kita mau berani hidup berbeda, kita harus percaya penuh. Yang ketiga apa? Tidak mengandalkan diri sendiri, tapi bergantung kepada kehendak atau kuasanya Tuhan. Kalau kita sudah berserah, kalau kita sudah pasrah, kalau kita sudah percaya, ya udah. Cukup katakan biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi, bukan rencanaku. Nah artinya berserah seperti apa yang Tuhan mau. Waktu saya renungkan bahwa benar-benar kita nggak ada lagi hak untuk melawan kerinduan Tuhan. Tuhan jangan yang ini Tuhan. Kalau bisa yang ini. Nggak ada lagi pilihan. Bahkan nggak ada hak lagi kita untuk melawan kerinduan Tuhan. Kalau itu sudah kerinduan Tuhan. Kalau kita mau hidup yang berbeda, ya udah itu yang harus kita lakukan. Nggak ada hak lagi kita membatalkan panggilan Tuhan. Kalau bisa panggilanku yang ini loh Tuhan. Kalau bisa yang ini. Karena sesuai dengan hobi saya. Tapi Tuhan berkata lain. Kalau Tuhan sudah berkata kepada kita, kita nggak ada hak lagi untuk membatalkan panggilan Tuhan. Kalau Tuhan juga sudah berbicara pada kita, nggak ada hak lagi kita menganulir atau membelokkan kerinduan Tuhan. Misal di kampus, kalau kamu mau hidup berbeda, jangan menyontek. Ya Tuhan, saya nggak menyontek sepenuhnya, tapi setengah-setengah lah. Itu menganulir, membelokkan. Makanya pada saat itu teman-teman di PMK saya marah. Pengurus teman-teman PMK nyontek. Tergiur gak? Tergiur. Tapi saya harus hidup dalam firman Tuhan. Saya marah, gimana? Masa kita nyontek?
Memang pada saat itu, waduh, dosen yang mengizinkan kan, kalau tutup buku ya tutup buku, jangan menyontek. Saya marah pada saat itu. Nah artinya apa? Jangan kita menganulir apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan ketika kita berserah, yang pertama adalah yang terjadi adalah akan ada titik balik perubahan. Ada perubahan hidup kita. Nah perubahan hidup kita tentunya 180 derajat, bukan 360 ya kan. Ada aja yang berubah, tiba-tiba berubah juga lagi 360, kembali bahkan lebih jahat. Nah ada perubahan hidup. Apa aja? Cara berpikir kita mulai dewasa, mulai rohani, mulai sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perubahan hidup apalagi tingkah laku, perkataan, bahkan perubahan hidup kasih dan kesucian. Kalau dulu mungkin sebelum mengenal Tuhan sembarangan, putus nyambung. Tapi ketika sudah di dalam Tuhan, dia tahu saya harus menjaga kesucian saya. Nah lanjut. Nah ini foto saya ini. Wah ini langsung dimatikan lagi. Memang terlalu sensitif yang di belakangnya. Nah itu bisa dipoto nanti teman-teman. Di screenshot kayak kan. Ini sebuah kebahagiaan saya waktu saya pertama kali ikut event dan dapat medali. Tapi saya mau nyambungkan dengan apa yang saya mau sampaikan. Waktu saya mulai dari garis start sampai di garis finish, yang saya kejar hanya satu. Saya bukan mau naik podium, mau juara satu, bukan. Yang saya kejar hanya satu, itu medali. Ya kan, setiap pelari itu kesenangannya adalah medali. Itu kebetulan rekan saya kemarin Bang Erik mau diajak, bilang wah mau yang 21 kilo katanya. Nah ini 5 kilo aja nih saya. Nah waktu saya sampai di garis finish saya dapat medali. Dan ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, yang tadi yang pertama kita mengalami titik perubahan, lanjut. Nah ketika kita berserah, finishnya apa? Yang kita mau kejar adalah perkenanan Tuhan. Ini finishnya. Ketika Tuhan berkenan dalam hidup kita, apa yang terjadi teman-teman? Tuhan suka dengan hidup kita. Tuhan senang dengan hidup kita. Saya waktu sama dengan istri saya harmonis. Kayak tadi ini kan, ini disetrika. Pokoknya kalau dia lagi senang, dia lihat sikap saya lihat saya baik. Jam makan diantarkan di meja komputer. Selesai makan, piring kotor diambil. Ditanya, ya sudah kenyang? Belum, nambah lagi. Oh katanya diet. Ya kalau lari kan harus banyak kalori. Pokoknya diservis. Sampai tidur diselimutin. Itu ketika istri saya mengalami, ya memang setiap hari, setiap saat harusnya begitu. Tapi kadang-kadang kan namanya kita mengalami goncangan dalam keluarga, ya kadang-kadang tidak diselimutin, kadang-kadang tidak diantar makanan. Nah tapi apa ketika kita di dalam Tuhan dan ketika Tuhan suka dalam hidup kita, yang terjadi apa? Dia akan terus berbicara pada kita. Dia akan terus tahu apa yang menjadi kerinduannya, kehendaknya. Nak kamu jangan begitu nak ya. Nak kamu tadi salah, kamu minta maaf ya. Nak kamu salah dan ini kamu harus bertobat. Dia suka. Ketika dia suka dengan hidup kita, dia akan bereskan hidup kita. Dia akan buat hidup kita berbeda. Tapi menjadi pertanyaan, apakah Tuhan sudah berkenan dalam hidup kita? Ceknya gampang. Kalau sudah lama kita nggak pernah mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan, nah itu tanda-tanda Tuhan mulai tidak berkenan. Tapi kalau ketika kita sering mendengar suara Tuhan, ketika kita sering mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan, bahkan sering nyantol di pikiran kita ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, itu tanda-tandanya Tuhan berkenan dalam hidup kita. Tanda-tandanya lagi kalau Tuhan tidak mulai jauh perkenanannya, ketika kita melakukan dosa, kita santai.
Ketika kita gaya hidup kita yang sama dengan dunia ini, kita biasa aja. Itu mulai perkenanan Tuhan mulai hilang. Tapi ketika perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita, ketika kita jatuh dalam dosa, saat itu dia berbicara. Nah, kamu salah, kamu harus minta ampun. Cerita sama pembimbing, cerita sama kakak rohani. Nah, itu salah satu ciri. Oleh karena itu finishnya adalah kita mengejar perkenanan Tuhan. Percaya deh, kalau Tuhan sudah senang dalam hidup kita, mau kamu punya pergaulan yang buruk, mau kamu banyak godaan segala macam, tapi Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Dia akan kasih tahu kepada kita, yang benar ini, yang salah ini, yang boleh kamu ikuti ini, yang tidak boleh kamu ikuti ini. Amin. Dia akan beritahukan kehendaknya apa yang baik bahkan yang sempurna. Saya tutup dengan satu kutipan seorang hamba Tuhan. Beliau berkata, jika kamu mencari kebenaran, kamu mungkin akan menemukan penghiburan pada akhirnya. Tapi jika kamu hanya mencari kenyamanan, kamu tidak akan mendapat kenyamanan atau kebenaran. Intinya apa? Dunia mungkin mencari kenyamanan. Mungkin seringkali kita juga cari kenyamanan. Ini yang nyaman bagi saya nih apa nih ya? FYP yang nyaman bagi saya, oh ini. Nah kalau FYP kita kan masing-masing berbeda ya. Kalau Riri pasti tentang makanan, ya kan. Nah kalau saya tentang olahraga. Mungkin kalau Riani ya tentang guru-guru ya misalnya gitu kan. Seringkali kita mencari kenyamanan apa nih di dalam media sosial. Tapi kita sebagai murid Kristus, murid yang mengenal firman Tuhan, meskipun tidak nyaman, kita terus cari kebenaran. Amin. Kadang-kadang kita mau hidup di dalam kebenaran itu enggak nyaman. Ada dikoreksi, ada dinasihati. Tapi percayalah, meskipun engkau tidak nyaman dalam kebenaran itu, Tuhan membentuk engkau untuk semakin berbeda dengan dunia ini. Amin. Kalau kita ingin berani hidup berbeda, sudah seharusnya landasannya karena firman Tuhan. Ya meskipun tadi saya bilang, meskipun terkadang firman Tuhan kita bisa terima, kadang firman Tuhan yang ini kita enggak bisa terima. Jadi jangan dipilih-pilih, amin. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Jangan dipilih-pilih, yang ini bagus bang, tidak menyakitkan hati saya. Tapi kalau yang ini, oh enggak, ini memang karakter saya nih bang, enggak bisa saya diubah. Artinya tetap kebenaran ya, kebenaran. Ingat Musa, saya undang pemain musik. Ingat cerita Musa? Siapa Musa? Anak asrama, dan asrama di Malino juga ada dulu. Di asrama Sempaje. Tapi Musa yang di Alkitab, dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tahu ya Musa ya? Terus waktu Tuhan pilih Musa, dia bilang, oh ya Tuhan, saya memang dari dulu saya berdoa buat bangsa Israel. Tapi Musa bilang apa? Oh, jangan Tuhan, saya khotbah di komsel gabungannya tidak pernah, bagaimana mau nyelamatin bangsa Israel. Jangankan komsel gabungan, di komsel kecil yang 3 orang, aku kadang cuma bawa konsumsi, mungkin gitulah kata-kata hari-hari ini kalau misalnya disinkronkan. Kalau bisa, ya ini tuh abang saya, siapa abangnya? Nih saya takutnya salah nih, Harun, kalau bisa Harun. Jangan saya ini, aduh ABCD, AIO-nya kadang terpeleset nih Tuhan. Dia menolak, benar? Enggak nyaman dalam dirinya. Mungkin kalau bilang, mungkin kalau di kerinduan Tuhan yang berbeda, mungkin kalau tentang kenyamanan Musa mungkin bisa dia terima. Tapi pada saat itu Tuhan pilih Musa. Kamu mau nyaman, tidak nyaman, ini kehendakku. Pergi, lakukan. Tapi apa yang dibilang Musa? Dia lari? Apa? Ceritanya apa? Siap bos. Meskipun saya tidak bisa berkata-kata, saya akan lakukan apa yang menjadi kerinduan. Kadang-kadang gak nyaman teman-teman. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, visi Tuhan. Apa yang membuat yang Tuhan rindukan untuk kita berbeda.
Tapi Musa tetap lakukan. Dan ingat Saul, temannya siapa? Bang Daud, ya kan? Saul dengan Daud soib kan? Ingat Saul. Waktu itu hilang perkenanan Tuhan karena apa? Dia tidak mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dia bilang basmi semuanya, nggak ada. Semuanya harus dibasmi. Tapi dia sisihkan, yang ini bagus dia sisihkan. Dia tidak dengar-dengaran apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mungkin kadang-kadang saya sudah dewasa rohani. Saya sudah lama ikut komsel. Tapi ketika Tuhan sudah berbicara, jangan pernah kita menolak. Supaya perkenanan Tuhan terus ada di dalam diri kita. Amin. 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 Mari kita undang bangkit berdiri. Mari kita tutup mata kita. Mari kita renungkan sejenak firman yang telah disampaikan. Kalau engkau rindu menjadi anak-anak muda yang berbeda, sudah seharusnya harga mati yang ada dalam diri kita adalah kebenaran firman Tuhan. Dan itu jangan pernah lagi kita tawar-tawar dalam hati kita. Kalau sudah soal tentang kebenaran firman Tuhan, suka enggak suka, nyaman tidak nyaman, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu ini kebenaran firman-Mu bagi saya. Saya mau Tuhan, saya mau hidup yang berbeda. Saya mau hidup dalam kehendak Tuhan. Saya mau hidup di dalam kerinduan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kini aku percaya, yes Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku sama-sama katakan, kini aku berserah. Amin. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu. ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya. Yang mustahil bagimu, Kuasa-Mu kuatkanku. dasarku Sama-sama kita mau berserah seluruh hidup. Kini aku berserah. Amin. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti kami lakukan apa yang semua dari kerinduan-Mu Tuhan. setia sampai akhir hidupku. Mari kita tetap terus dalam hati yang menyembah. Saya mau cerita sedikit teman-teman, rekan-rekan. Ketika saya nyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan hanya ingatin, mari engkau berserah kepadaku. Yang Tuhan mau hanya kita mau berserah kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan, suka-sukamu dia Tuhan. Yang
Yang Tuhan mau kita serahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Gak ada yang lain. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita setengah-setengah atau tidak mau berserah, Tuhan susah menyatakan kerinduannya. Tuhan susah menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Tapi ketika kita serahkan seluruh hidup kita, kita mau berserah, kita mau ikuti panggilannya, maka percayalah Tuhan akan berbicara kepadamu. Tuhan akan menyatakan kerinduanmu. Tuhan akan menyatakan firman-Nya dalam setiap hidup kita. Mari sama-sama 5 menit ke depan kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau dengar apa yang Tuhan nyatakan. Kita mau dengar apa yang Tuhan rindukan. Tapi mari kita sama-sama sepakat kita mau berserah. Jesus, Jesus, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Seluruh hidup kami, seluruh hidup kami Tuhan. Ada rancangan-Mu bagiku. Jesus, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama lagi kita mau katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita berseru. Kini aku berserah. Aku berserah. Ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia Katakan dengan kerinduan, sampai ikuti semua kerinduan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau berserah, kami mau ikuti semua kerinduan-Mu. Bukan lagi apa yang kami mau, bukan lagi apa yang menjadi kerinduan kami. Kami biarlah kerinduan-Mu, biarlah panggilan-Mu. Kami mau berserah, kami mau serahkan seluruh hidup kami. Kami mau berserah seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
apa katamu? Apa kata firman Tuhan? Bukan kedagingan kami lagi, bukan emosi kami, bukan keegoisan kami Tuhan, tapi benar apa yang Tuhan-Mu, apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Mari kita mulai berbicara kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ikuti kerinduan-Mu. Mulai Engkau berbicara kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ikuti kerinduan-Mu. Saya gak mau keraskan hati kami. Saya gak mau keraskan hatiku Tuhan. Saya mau lepaskan Tuhan. Saya mau ikuti apa yang menjadi kerinduan. Jesus, Jesus. Mari saya mengajak rekan-rekan, kau berbicara kepada Tuhan. Tuhan dengar apa yang menjadi kerinduan-Mu. Tuhan dengar apa yang menjadi isi hati. Katakan kepada Tuhan, Tuhan masa mudaku Tuhan. Tuhan masa mudaku Tuhan. Tuhan masa mudaku. Biarlah hanya kerinduan Tuhan. Biarlah hanya menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Kau datang di hadapan Tuhan. Jangan kau lihat kanan kiri depan belakang, tapi mari kau datang pribadi kepada Tuhan. Tuhan, ku mau ikuti semua kerinduan-Mu. Ku mau ikuti semua firman-Mu. Ku mau Tuhan, ku mau tinggalkan segala dosa-dosaku. Ku mau tinggalkan segala kebiasaan burukku. Ku mau tinggalkan segala sakit hatiku. Ku mau tinggalkan segala keegoanku. Ku mau tinggalkan semua. Dan saya mau katakan, saya hanya butuh Tuhan. Hanya kerinduan Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah. Kini aku berserah pada
kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya firman itu memerdekakan setiap kami. Kami percaya mulai detik ini Tuhan, firman itu mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan semuanya boleh duduk kembali.